Jakarta Selatan. Gemerlap lampu kafe, dentuman musik, dan tawa para pengunjung seolah jadi wajah lain dari kota yang tak pernah tidur. Namun, di balik hingar-bingar itu, ada kisah gelap yang tak pernah terungkap. Zara, seorang penyanyi muda berbakat, baru saja mendapat kesempatan emas untuk tampil di sebuah kafe hits yang sering menjadi tempat nongkrong artis dan influencer. Tawaran itu seolah menjadi mimpi yang jadi nyata. Namun, tanpa Zara sadari, kafe tersebut menyimpan rahasia besar. Di balik dekorasi modern, ada perebutan kekuasaan, ambisi, dan praktik-praktik kelam yang melibatkan pesugihan, santet, dan susuk. Semua itu bukan hanya memengaruhi para pemilik kafe, tapi juga menyeret orang-orang yang tak bersalah ke dalam lingkaran mistik berbahaya. Zara yang awalnya hanya ingin bernyanyi, tanpa sengaja masuk terlalu jauh ke dalam pusaran itu. Dari seorang saksi kecil dalam konflik, ia berubah menjadi korban dari teror gaib yang mengancam nyawanya dan orang-orang yang ia cintai. Suatu malam, Zara sedang mengatur mikrofone di atas panggung kecil kafe tempat ia biasa tampil. Lampu neon biru menyoroti wajahnya, membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya yang baru menginjak 23 tahun. Suaranya khas, merdu, dan penuh penghayatan, membuat pengunjung kafe jatuh hati. Selesai tampil, seorang manajer kafe mendekatinya. Zara, minggu depan ada event besar. Pemilik kafe mau kamu jadi penampil utama. Ini bisa jadi langkah besar buat kariermu. Zara terdiam. Hatinya berbunga, tapi ada rasa aneh saat ia melihat dua orang pemilik kafe duduk terpisah di meja VIP. Mereka tampak tak akur. Pandangan tajam, bahasa tubuh kaku, dan sesekali bisikan kasar yang terdengar samar membuat Zara tahu ada konflik besar di antara mereka. Beberapa hari kemudian, salah satu pemilik kafe, seorang pria parubaya bernama Pak Arman, meminta Zara datang ke rumahnya. Ada hal penting yang ingin saya klarifikasi, Zara. Saya butuh kamu jadi saksi atas beberapa kejadian di kafe. Ini untuk kebaikanmu juga. Awalnya Zara menolak. Ia tidak mau ikut campur. Tapi tekanan itu begitu halus, seolah kalau ia menolak, kesempatan tampil bisa hilang. Akhirnya, dengan berat hati, Zara datang ke rumah besar Pak Arman di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu tampak megah dari luar, tapi hawa di dalamnya membuat bulu kuduk Zara berdiri. Langit-langit tinggi, lukisan wajah-wajah tua yang matanya seolah mengikuti langkahnya, dan aroma dupa yang menusuk hidung. Zara merasa ada sesuatu yang janggal. Jangan takut, kata Pak Arman sambil tersenyum tipis. Rumah ini memang penuh sejarah. Namun sejak malam itu, hidup Zara berubah. Di mes kafe tempat ia tinggal, Zara mulai mengalami keganjilan. Awalnya kecil, lampu kamar sering mati sendiri, suara langkah kaki padahal ia sendirian, hingga bayangan hitam yang melintas cepat di sudut mata. Lama-lama, terornya semakin nyata. Saat sedang tidur, ia merasa ada yang menindih tubuhnya. Nafasnya sesak, mulutnya terkunci, hanya matanya yang bisa bergerak. Di pojok kamar, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah hancur menatapnya lekat-lekat. Zara menjerit keras. Tapi tak ada yang mendengar. Sejak saat itu, bukan hanya Zara yang jadi korban. Teman sekamarnya mengalami mimpi buruk yang sama, bahkan ibunya di kampung tiba-tiba jatuh sakit misterius tanpa sebab medis. Dan puncaknya, suatu malam ketika Zara tertidur setelah latihan vokal, ia benar-benar melihat sosok itu berdiri di samping ranjangnya. Kali ini bukan ilusi, bukan bayangan. Sosok itu nyata, mata merah, mulut terkoyak, dan tangan penuh darah. Zara menjerit histeris hingga akhirnya pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan infus menancap di tangannya. Apakah Zara hanya korban dari konflik internal kafe? Ataukah ia tanpa sadar telah menjadi tumbal dalam lingkaran pesugihan yang lebih besar? Sejak dirawat di rumah sakit, Zara mulai sering melamun. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah ada sesuatu yang terus mengganggunya dari dalam. Para perawat mengatakan kondisi fisiknya baik-baik saja, namun setiap malam tubuhnya mendadak kejang, keringat dingin bercucuran, dan ia berteriak ketakutan seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, perawat yang berjaga di bangsal mendengar suara Zara mengigau. "Jangan dekat-dekat. Jangan sentuh aku," teriaknya. Tubuhnya menggeliat, seakan ada yang mencekik lehernya. Ketika lampu kamar dinyalakan, tak ada siapapun di sana selain Zara. Tapi bau anyir darah samar-samar tercium, membuat perawat panik dan buru-buru memanggil dokter jaga. Keesokan harinya,
Ibunya datang dari kampung dengan wajah penuh cemas. "Zara, ini bukan sakit biasa," bisiknya sambil menggenggam tangan putrinya. Ibunya bercerita bahwa beberapa hari lalu, di rumah mereka di kampung, ayam-ayam peliharaan mendadak mati bersamaan. Bahkan kakak Zara mendapati paku kecil berkarat di depan pintu rumah, pertanda ilmu hitam sedang dikirimkan. Zara meneteskan air mata. "Bu, aku takut. Aku nggak tahu salahku apa sampai harus diganggu seperti ini." Ibunya hanya bisa memeluk erat, sembari berulang kali melafalkan doa. Malam itu, Zara kembali mengalami gangguan. Ia bermimpi berada di rumah besar Pak Arman, tempat ia pernah dipanggil beberapa hari lalu. Ia melihat sebuah ruangan gelap dengan meja kayu besar di tengahnya. Di atas meja, ada sesajen lengkap, bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, dan selembar foto dirinya. Seseorang berdoa dengan bahasa yang tak ia mengerti. Zara melihat bayangan Pak Arman di sudut ruangan, matanya merah, bibirnya komat kamit. Saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba muncul perempuan berambut panjang dari lantai, merayap dengan cepat sambil menyeringai. "Sekarang kamu milikku," bisiknya dengan suara parau. Zara terbangun dengan teriakan panjang. Dokter yang masuk terkejut melihat tubuhnya penuh lebam biru, seolah habis dipukul benda tumpul, padahal ia berada di ruang steril dengan penjagaan ketat. Tak hanya Zara, teman dekatnya di kafe bernama Rani juga mulai diganggu. Rani bercerita bahwa setiap malam ia mendengar suara Zara memanggil dari luar jendela mes, padahal Zara masih dirawat di rumah sakit. Ketika memberanikan diri membuka gorden, Rani melihat sosok menyerupai Zara berdiri di luar, dengan wajah pucat, mata kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Sosok itu tersenyum lebar lalu menghilang dalam kabut tipis. Rani langsung jatuh pingsan. Esoknya ia mendapati ada bekas cakar panjang di lengannya. Berita tentang gangguan ini cepat menyebar di lingkungan kafe. Beberapa karyawan memilih mundur karena merasa ada kekuatan gaib yang mengincar siapa saja yang dekat dengan Zara. Melihat kondisi anaknya semakin parah, ibu Zara membawa seorang ustaz bernama Ustaz Rahman, yang dikenal sering membantu orang-orang terkena gangguan mistis. Saat masuk ke kamar Zara, Ustaz Rahman langsung merasakan hawa berat. Ia duduk di samping ranjang, lalu membaca surat Al-Baqarah ayat kursi dengan lantang. Tiba-tiba tubuh Zara kejang hebat, matanya terbalik ke atas, dan dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Dia sudah jadi milik Tuan kami. Jangan ganggu." Suara itu menggema di ruangan, membuat perawat berlari ketakutan. Namun Ustaz Rahman tetap tegar, melanjutkan bacaan ayat-ayat suci. Semakin keras ayat dibacakan, semakin keras pula Zara berteriak. Hingga akhirnya tubuhnya lemas tak sadarkan diri. Setelah ruangan kembali tenang, Ustaz Rahman berkata pelan kepada Ibu Zara. "Bu, ini bukan sekadar sakit. Ada yang memang mengirimkan ilmu hitam untuk Zara. Dan saya yakin, ada hubungannya dengan tempat ia bekerja sekarang. Kita harus berhati-hati. Musuh ini tidak main-main." Sejak hari itu, Zara sadar ia tak hanya berhadapan dengan konflik manusia, tetapi juga dengan kekuatan gaib yang haus tumbal. Sejak ruqyah pertama dilakukan oleh Ustaz Rahman, Zara mulai sadar betapa berat beban yang ia hadapi. Tubuhnya memang terasa lebih ringan, tetapi gangguan gaib tak sepenuhnya hilang. Malam itu, di kamar rumah sakit, Zara memandang langit-langit putih yang seakan terus menekan dadanya. Ia teringat kembali ruangan gelap di rumah Pak Arman, sesajen, foto dirinya, dan tatapan menyeramkan perempuan berambut panjang. Apakah benar aku dijadikan tumbal? Kenapa aku? Pikirnya. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ibunya yang duduk di samping ranjang menggenggam tangannya erat. "Anakku, jangan takut. Ingat, Allah lebih besar dari semua makhluk ciptaannya. Semua ini ujian. Jangan sampai imanmu goyah." Namun, justru disitulah pertarungan batin Zara dimulai. Rasa takut membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Di sisi lain, suara bisikan gaib terus menyelinap di telinganya setiap malam. "Berhenti melawan, ikutlah bersama kami, hidupmu akan lebih mudah." Pada malam ke-30 sejak Zara pertama kali datang ke rumah Pak Arman, teror mencapai puncaknya. Saat lampu kamar padam, udara di sekitarnya mendadak dingin menusuk tulang. Zara membuka mata dan melihat sosok hitam tinggi menjulang di sudut ruangan. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring, dan di tangannya ia menggenggam sesuatu yang basah meneteskan darah. Sosok itu berjalan mendekat sambil menggeram. "Kau sudah dipilih, jangan menolak."
Zara berusaha menjerit, namun suaranya terkunci. Tangannya kaku, tubuhnya lumpuh. Di tengah ketakutannya, ia teringat pesan ibunya dan bacaan Ustaz Rahman. Dengan sisa tenaga, ia berbisik pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anehnya, tubuhnya sedikit demi sedikit bisa bergerak kembali. Sosok hitam itu mundur, menggeram keras, lalu menghilang dalam kepulan asap pekat. Zara terisak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa doa adalah satu-satunya tamengnya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Kafe tempat Zara bekerja mulai sepi pengunjung. Ada rumor beredar di kalangan karyawan bahwa salah satu pemiliknya memang menggunakan jalur gaib untuk mempertahankan bisnis, pesugihan dengan tumbal manusia. Seorang barista bernama Dimas bercerita pada Zara dengan wajah pucat. Aku pernah nggak sengaja lihat, Mbak, di gudang bawah tanah kafe, ada kamar kecil dengan kendi, dupa, sama foto-foto orang. Bahkan ada foto Mbak juga di sana. Mendengar itu, Zara gemetar. Ternyata firasatnya benar. Ia bukan korban kebetulan. Ada orang yang sengaja mengincarnya untuk dijadikan media pesugihan. Menyadari bahaya semakin nyata, Ustaz Rahman mengusulkan agar Zara diruqyah lebih intensif. Ia juga meminta Zara memperbanyak sholat malam, membaca Al-Baqarah setiap hari, dan selalu berwudu sebelum tidur. Awalnya Zara merasa lelah. Ustaz, saya takut saya nggak sanggup. Gangguannya terlalu kuat. Ustaz Rahman menatapnya dalam-dalam. Setan hanya bisa menakut-nakuti, tapi tak bisa menyentuh orang yang benar-benar berpegang pada Allah. Ingatlah, ujian ini akan mengangkat derajatmu bila kamu sabar. Kata-kata itu menusuk hati Zara. Untuk pertama kalinya ia merasa bukan hanya korban, tapi juga pejuang dalam pertarungan iman. Namun malam itu, ketika Zara mencoba sholat tahajud, ia kembali diganggu. Saat membaca doa iftitah, terdengar bisikan di telinganya. Kamu akan mati malam ini. Tubuhnya gemetar, namun ia tetap melanjutkan bacaan. Saat sujud, lantai kamar terasa bergetar, dan ia mendengar suara tertawa panjang yang menggema. Zara hampir goyah. Tapi ia paksa dirinya bangkit. Dengan air mata bercucuran, ia berseru lirih. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Tiba-tiba suara itu menghilang. Hatinya terasa lebih lapang. Untuk pertama kalinya, Zara sadar, teror ini bukan sekadar cobaan gaib. Ini adalah ujian keimanan. Namun, semakin Zara mendekat kepada Allah, semakin besar pula kekuatan gelap mencoba menghancurkannya. Suasana Jakarta Selatan malam itu tampak biasa saja. Lampu jalan berkelip, kendaraan lalu lalang, kafe tempat Zara bekerja tetap memutar musik keras untuk menarik pengunjung. Namun, di balik gemerlap itu, ada ritual kelam yang sedang berlangsung di sebuah rumah besar milik Pak Arman. Di dalam ruangan gelap yang dipenuhi asap dupa, sebuah kendi besar berisi darah ayam hitam diletakkan di atas meja. Foto Zara menempel di sisi kendi, ditusuk dengan jarum panjang. Seorang dukun tua berwajah keriput duduk bersila, komat kamit dengan bahasa yang tak dimengerti. Waktunya sudah dekat, kata dukun itu dengan suara parau. Rohnya harus diserahkan malam ini. Kalau tidak, perjanjianmu akan putus, dan bisnismu hancur. Pak Arman hanya mengangguk, wajahnya tegang. Ia tahu, perjanjian gaib yang ia ikuti selama bertahun-tahun menuntut tumbal baru. Dan Zara adalah pilihan berikutnya. Di rumah sakit, Zara mendadak menggeliat kesakitan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Monitor jantung berbunyi nyaring, tubuhnya kaku, lalu melayang sedikit dari ranjang seolah ada yang mengangkatnya. Perawat yang berjaga menjerit histeris. Beberapa orang masuk, tapi pintu kamar seolah terkunci rapat dari dalam. Zara membuka mata, tapi pandangannya bukan lagi kamar rumah sakit. Ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan tanah basah. Di hadapannya ada sebuah lubang kubur yang sudah digali. Dari lubang itu, muncul tangan-tangan busuk menarik kakinya. Masuk, masuk rumahmu yang baru, bisik suara gaib. Zara menjerit, meronta, tapi tubuhnya makin tenggelam ke dalam lubang. Di dunia nyata, Ibu Zara hanya bisa menangis memeluk tubuh anaknya yang semakin dingin. Ya Allah, tolong anakku, jangan biarkan mereka mengambilnya. Ustaz Rahman yang sudah dipanggil bergegas masuk ke kamar.
Begitu melihat Zara, ia langsung membaca ayat kursi keras-keras. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tubuh Zara bergetar keras, matanya terbalik, mulutnya berteriak dengan suara yang bukan suaranya. Dia milik kami. Jangan ikut campur, Rahman. Ustaz tetap melanjutkan bacaan. Ia menempelkan telapak tangan ke dahi Zara sambil membaca surat Al-Mu'minun ayat 115118. Suara gaib itu menjerit, tubuh Zara terangkat lalu terhempas keras keranjang. Di alam gaib, Zara merasa cahaya putih tiba-tiba menyinari lubang kubur yang hampir menelannya. Tangan-tangan busuk itu terbakar dan melepaskannya. Ia ditarik keluar oleh cahaya itu hingga terbangun dengan napas terengah-engah. Setelah keadaan agak tenang, Ustaz Rahman menatap Ibu Zara dengan wajah serius. Bu, saya sudah melihat bayangan orang yang mengirimkan ini. Tidak lain adalah orang dekat tempat Zara bekerja. Saya menduga kuat, salah satu pemilik kafelah yang terlibat. Mereka sudah lama menggunakan jalur pesugihan. Ibu Zara terdiam, wajahnya pucat pasi. Astagfirullah, jadi benar firasat saya. Zara dijadikan tumbal. Ustaz mengangguk. Tapi ini belum selesai. Malam tadi hanyalah percobaan pertama. Mereka pasti akan mencoba lagi. Kita harus kuatkan doa, dan Zara harus siap menghadapi pertempuran terakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, Zara menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin semua ini berhenti, datanglah ke rumah besar di kawasan Kemang. Jangan ajak siapa-siapa. Di sana ada jawabanmu. Pesan itu membuat darahnya berdesir. Ia tahu itu jebakan, tapi rasa penasaran menghantuinya. Siapa sebenarnya yang tega menjadikannya tumbal? Mengapa dirinya yang dipilih? Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keinginan untuk tahu kebenaran. Di malam yang sunyi, Zara berdoa dengan suara lirih sambil menangis. Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini memang jalan yang harus kulalui, lindungilah aku. Jangan biarkan aku tersesat. Zara berdiri di depan rumah besar di Kemang, tempat semua misteri akan terjawab. Jantungnya berdegup kencang, dan langkahnya terasa berat. Ia tahu, satu langkah lagi bisa menentukan hidup dan matinya. Malam itu sunyi. Angin berhembus dingin ketika Zara berdiri di depan rumah besar di kawasan Kemang, sesuai pesan misterius yang ia terima. Pagar tinggi menjulang, cat dindingnya kusam, dan pohon-pohon besar di sekitarnya membuat suasana semakin mencekam. Dengan langkah ragu, Zara membuka gerbang besi yang berdecit keras. Di dalam, rumah itu tampak lengang. Lampu temara menyala di ruang tengah, dan bau dupa begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Selamat datang, Zara. Aku sudah menunggumu. Zara terkejut. Dari balik bayangan, muncullah sosok Pak Arman dengan wajah pucat, matanya merah berurat, dan senyum dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku sudah berkorban banyak demi mempertahankan kekayaanku. Kafe itu adalah hidupku. Kau harus mengerti, tanpa tumbal, semua ini akan lenyap. Dan kau, Zara, adalah pilihan yang sempurna. Zara hendak mundur, tapi tubuhnya seolah terkunci. Dari ruang gelap, seorang dukun tua keluar membawa kendi besar berisi cairan merah pekat. Ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Di hadapan Zara, terbentang lingkaran darah dengan lilin menyala di sekelilingnya. Sosok perempuan berambut panjang yang selama ini menerornya muncul kembali. Matanya menyala, giginya bertaring. Ia merangkak mendekat, menatap Zara dengan penuh amarah. Sekarang waktunya, seru dukun itu. Pak Arman mengangkat pisau kecil, siap menusukkan ke foto Zara yang diletakkan di atas meja sesaji. Di tengah ketakutan itu, hati Zara teringat pesan Ustaz Rahman. Jangan pernah takut pada makhluk. Takutlah hanya pada Allah. Dengan suara gemetar, ia memejamkan mata dan mulai melafalkan ayat kursi sekuat tenaga. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Begitu ayat itu keluar dari mulutnya, angin kencang berhembus dari arah tak terlihat. Lilin-lilin padam seketika. Sosok perempuan gaib itu menjerit melengking. Tubuhnya terbakar cahaya putih lalu lenyap. Dukun tua itu terhuyung mundur, mulutnya bergetar. Tidak. Bacaan itu membakar perjanjian kita. Pak Arman berusaha menusukkan pisau ke foto Zara, namun tangannya tiba-tiba kaku. Pisau itu berbalik menghantam lantai, patah menjadi dua.
Zara membuka mata, melihat cahaya terang memenuhi ruangan, seakan ada kekuatan tak kasat mata melindunginya. Pak Arman jatuh berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, jangan ambil semua milikku. Aku butuh kekayaan itu. Namun saat itu juga, tubuhnya mendadak kaku, matanya membelalak, lalu terjatuh tanpa nyawa. Sang dukun pun lari terbirit-birit, meninggalkan ritual yang gagal. Zara terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Ia sadar, bukan karena keberaniannya ia selamat, melainkan karena doa dan pertolongan Allah. Beberapa hari kemudian, berita tentang meninggalnya Pak Arman beredar luas. Kafe itu ditutup, karyawan-karyawannya berpisah, dan gosip tentang pesugihan perlahan terbongkar. Zara kembali ke rumah ibunya di kampung untuk memulihkan diri. Setiap malam, ia memperbanyak doa, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Luka batinnya memang belum hilang, tapi ia merasa jauh lebih kuat. Dalam sebuah wawancara kecil dengan temannya, Zara berkata lirih. Dulu aku kira dunia hiburan hanya tentang musik dan gemerlap lampu. Tapi ternyata ada yang rela menjual jiwa demi harta. Aku bersyukur Allah masih menyelamatkanku. Sekarang aku hanya ingin hidup sederhana, dekat dengannya. Kisah Zara pun menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Banyak yang percaya, itu adalah peringatan nyata bahwa jalan pintas seperti pesugihan, santet, dan susuk hanya membawa kehancuran. Dan satu hal yang paling diingat Zara selamanya adalah pesan ibunya. Takutlah hanya kepada Allah. Karena tidak ada makhluk yang bisa mencelakaimu tanpa izinnya. Dengan itu, kisah Zara berakhir sebagai pelajaran besar. Harta dan popularitas tidak sebanding dengan keselamatan jiwa.